Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman guru di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mencoba untuk membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Aplikasi Wondershare Filmora adalah aplikasi editing video yang cukup banyak digunakan sekarang ini karena fiturnya banyak dan juga sangat mudah untuk digunakan. Oke, langkah pertama tentunya kita harus menyiapkan dulu file video pembelajarannya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa file. Di sini bisa kita lihat ada yang ini, yang background hijau-hijau ini adalah video dari saya sendiri ketika mempresentasikan atau memberikan narasi. Kemudian yang ini congratulations video dan congratulations part 2 adalah screen recording ya. Jadi saya mengajar sambil merekam layar yang ada pada laptop saya. Nah, ini rekaman ini digunakan sebagai penjelasan yang tadi ditampilkan pada video pembelajaran. Kemudian kita juga membutuhkan ini background ruangan. Kemudian kita butuh screen untuk menempelkan ini nih, apa namanya, materi ya. Materinya nanti kita tempelkan di screen ini. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya, kita coba buka Wondershare Filmora ya. Bapak Ibu harus memiliki Wondershare Filmora dan juga komputernya atau laptopnya harus memiliki GPU atau Graphic Processing Unit supaya bisa mengolah video dengan mudah. Jika laptop atau PC Bapak Ibu belum memiliki graphic card atau GPU, maka kemungkinan akan sedikit lambat dalam mengolah video. Oke, ketika kita sudah sampai pada halaman ini, kita klik new project. Jangan lupa kita memilih 16:9 widescreen ya. Jadi ini bentuknya widescreen atau landscape gitu kan, supaya tampilannya lebih bagus. Kemudian kita klik new project. Nah, langkah berikutnya di sini kan masih kosong ya. Bapak Ibu bisa menambahkan file yang akan diedit dengan mengklik tambah, kemudian diarahkan ke folder di mana Bapak Ibu menyimpan file videonya ya. Di sini tinggal kita klik semua filenya, kita select, kemudian kita open ya. Maka file videonya akan tampil pada halaman media. Bisa dilihat di sini ada beberapa tab ya. Tab media adalah tempat dimana kita menyimpan directory videonya yang nanti akan kita tambahkan. Kemudian audio adalah daftar file yang berupa audio. Kemudian titles ini untuk menambahkan judul ya, menambahkan judul seperti ini. Kemudian transition itu untuk membuat transisi atau perpindahan antara scene satu dengan scene yang lain supaya lebih terlihat menarik. Kemudian effect ini untuk membuat efek ya, supaya gambarnya atau videonya memiliki sedikit tampilan yang berbeda, macam-macam. Kemudian elemen itu ya, ini objek yang bisa kita tambahkan di video kita ya. Oke, kita nanti pakai yang dasar-dasar saja. Oke, kalau kita lihat di sini nanti ada beberapa layer ya, ada beberapa lapisan. Jadi ada background, ada video 1, ada video 2, kemudian ada ini, ada screen ya. Berarti ada 4. Jadi kita di sini tambahkan 4 layer video. Kita add video track 1, add video track 2, add video track 3 ya. Untuk sound kayaknya 1 cukup, atau kita tambahkan 2 nggak apa-apa. Oke, langkah pertama kita ingin menambahkan file apa dulu ya, pembuka ya. Pembuka saya sudah punya video pembukanya di sini, tampilkan. Nah, oke, ini file pembuka saya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan background
Kita menggunakan background, kita tambahkan di sini. Nah, ini background ini yang akan menjadi ruangan di mana kita mengajarkan materi ya. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya kan masih belum full ya. Kita klik kanan pada objeknya. Ini kemudian kita pilih crop to fit. Nah, supaya nanti tampilannya memenuhi layar. Kemudian yang kedua, kita menambahkan ini kan bentuknya gambar ya, jadi kita panjangkan supaya nanti dia mengisi seluruh video ya. Nah, kita mau menambahkan video kita mana nih? Oke, ya bukan ini yang mau kita tambahkan, kita mau menambahkan ini. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Muhammad Sanjaya. Hey student, how are you today? I hope you're fine. Jangan lupa selalu semangat. Oke. Di sini kan masih terlihat bahwa gambar kita masih menutupi background ini ya. Kita ingin membuat background hijau ini menghilang. Jadi nanti backgroundnya berganti dengan gambar ini ya, ruangan ini. Nah, pertama kita crop dulu gambar kita ini ya, kita klik crop and zoom, kemudian kita pilih custom, kemudian kita arahkan ini pemotongannya supaya tidak terlalu lebar gambarnya ya, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini bisa dilihat backgroundnya sudah mulai tampil. Nah, tinggal kita ingin menghilangkan background hijau ini seperti apa. Nah, kita klik file video ini di timeline ya. Kemudian di sini ada pilihan video. Kita klik chroma key, ya kan? Kita pilih warna yang paling dominan pada warna background. Ya, kita klik ini. Tanda apa nih, kayak pensil ya atau pinset ya, kita klik di video yang ada background yang mau kita hilangkan, kemudian kita klik, nah gitu kan, maka otomatis backgroundnya akan hilang ya. Dan rumah, kalau yang sudah tetap rumah, alhamdulillah. Nah, untuk memberikan penyesuaian terhadap gambarnya, kita bisa memberikan penyesuaian di sini ya, bisa kita atur sedikit supaya gambarnya terlihat lebih bagus. Dan nah, jadi saya sudah memberikan settingan 11:46. Nah, ini 11, ininya 46, kemudian min 201. Oh sorry, dua 01, kemudian ini 276, 2,76. Ini settingan yang tadi sudah saya buat. Nah, ini tergantung dari selera Bapak Ibu sekalian, tinggal disesuaikan saja. Jika misalnya kurang pas ya tinggal kita atur ini ya, offset, tolerance, edge thickness, edge feathernya. Nah, untuk memperkecil ukuran gambar kita klik ini ya, video yang mau kita kecilkan. Nah, di sini kan ada ini titik-titik biru, ini kita kecilkan. Jadi kita sesuaikan supaya ukurannya pas dengan background ya. Kita ingin ukurannya itu proporsional menggunakan background ini. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris. Jika menurut Bapak Ibu masih kurang besar atau kurang kecil ya tinggal disesuaikan saja. Nah, itu kan. Inggris materi kelas 9, yaitu materi tentang
expression. Kayaknya ini untuk apa ya? Kejelasannya kita tambahin. Thickness-nya kita kurangi, space-nya kita kurangi. Coba. Of congratulations. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan apa nih? Layar ya, layar screen. Di sini kita nambahkan screen, kita klik gambar screen-nya, kemudian kita perkecil ukurannya. Nah, perkecil ukurannya. Nah, ini nanti gunanya untuk menampilkan materi. Oke. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan ada gambar yang tidak dipakai ya, ini di depan ya. Nah, ini yang ini. Nah, ini kan tidak dipakai, jadi kita akan memotongnya atau membuang bagian tersebut. Caranya adalah kita arahkan ini markernya pada bagian yang akan kita potong. Nah, di sini ya, kita klik tanda gunting. Kita klik videonya, kemudian kita klik tanda gunting. Nah, bagian yang di depan ini kita hapus atau kita delete. Kita pencet delete pada komputer atau keyboard kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Yossi from SME Yayu. Oke, sepertinya kurang besar, kita besarkan dikit. Nah, layarnya kita perpanjang juga supaya nanti akan muncul terus. Atau karena kita belum munculkan materi, kita nggak perlu tampilkan dulu ya, nggak apa-apa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Yossi from SME. Oke. Nah, mungkin kan kita ingin menambahkan judul ya. Kita menambahkan judul di depan gambar kita, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita blok dulu semuanya, kita mundurkan ya, kasih jarak dulu. Kita cari di title. Nah, di title ini kita cari judul yang tepat atau template untuk memberikan judul kepada video pembelajaran kita ya. Misalnya saya ambil dari sini ya. Nah, ini weh. Nah, atau ini kuning. Oke. Nah, misalnya ini mau kita gunakan sebagai judul kita. Nah, ini sudah ada template-nya, maka kita tinggal mengganti ini video pembelajaran, kan ukurannya karena terlalu besar kita kecilkan ya, kita sesuaikan dengan mendragnya saja. Online course-nya kita ganti bahasa Inggris misalnya. Nah, kita lihat jadinya. Nah, video belajar bahasa Inggris. Nah, ini kan belum ada suaranya, jadi kita mau nambahin suara nih, maka kita klik tab audio di atas, kemudian kita pilih-pilih nah, misalnya ini ya, mau kita ambil, maka kita drag ke sini. Oke, di sini kan audionya panjang, jadi kita tidak mau mengambil semuanya, tapi kita mengambil hanya sedikit bagian dari audio tersebut. Nah, nanti kita preview di sini, kita coba. Nah, kita mau nambahin tulisan yang lain ya, kan ini baru video pembelajaran bahasa Inggris ya, kita nambahin
file judul yang sama, atau bisa juga kita menggunakan bentuk lainnya, misalnya yang ungu ini ya. Nah, kita buat di sini, kita ganti judulnya di sini Filmora menggunakan materi, chapter 1. Kita kecilkan ya. Kemudian di sini bukan online course tapi congratulations. Nah, congratulations aja, ini kan judulnya. Nah, congratulations ya. Nah, sesuaikan. Oke. Oke, kita mau ambil audionya nggak banyak ya, kita sesuaikan saja. Misalnya kita ambil dari sini. Oke, biar pas kita ambilnya jangan dari pertama deh, supaya agak bagus ya. Kita ambilnya sudah mau masuk ke lagunya, kayak gini. Kan, ini kan lebih bagus ya. Oke, nah berarti kita ngambilnya nggak sampai akhir, kita ambil dari sini saja. Terakhirnya kita klik file audionya, kemudian kita klik tanda gunting. Nah, file yang di belakang ini kita hapus. Oke, kemudian biar suaranya tidak langsung naik, maka kita sesuaikan masuk dan keluarnya audio ya. Nah, kita klik file ini, file audionya. Di tampilan fade in nanti muncul seperti ini, kita tarik sedikit, atau bisa juga jika mau langsung kita klik tanda ini ya. Nah, seperti itu kita drag. Nah, maka otomatis ada penyesuaian volume ketika masuk dan ketika keluar. Jadi lebih bagus gitu ya. Nah, saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan jadi lebih bagus. Oke. Tadi saya sudah menyiapkan juga file congratulation video. Jadi filenya ada di sini nih, di video ini. Kita mau ambil soundnya, nah, karena sound yang ada di bawahnya itu kurang. Kembali lagi dengan saya Mr. Yasid from SMA Negeri Bumiayu. Okay, student, how are you today? Kurang keras, jadi kita ngambilnya dari sini. Di sini juga ada suaranya. Ya. Nah, I hope you're fine. oke, Jangan lupa ini selalu semangat belajar di kita rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. audio yang ada di sini ini Kembali lagi dengan lebih saya Mr. Yasid from SMP 2 Bumiayu. lebih jernih. Jadi kita mau ambil audio dari si file ini ya. Nah, caranya bagaimana untuk memisahkan gambar dan videonya? Kita klik file videonya, kemudian kita klik di tag audio. Nah, maka otomatis audionya pindah ke bawah ya. Nah, ini untuk video yang di atas ini adalah untuk pemaparan materi. Jadi kita kecilkan ukurannya supaya tidak terlalu besar. Jadi nanti kita tempatkan pada screen proyektor ini ya. Nah, ini kan fungsinya untuk menampilkan materi. Jadi kita tampilkan pada screen proyektornya. Kita perbesar lagi. Kemudian kita geser sedikit supaya tampilannya pas. Nah, gitu kan.
Ini gunanya nanti untuk memaparkan materi yang ada pada komputer kita. Oke. Nah, kita ingin mengepaskan audio yang ada di bawah ini dengan audio yang ada di atas. Ini ya. Kan tadi mulainya dari mana gitu kan. Bisa kita lihat pada ini nih. Kalau audionya tanda wave-nya ini rendah berarti nggak ada suara kita. Nah, ini yang tinggi berarti ada suara kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan. Maka kita ambil yang ada audionya kita yang keras, kita klik file audionya, kemudian kita klik tanda gunting, kita hapus yang tidak terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk membuat suaranya pas, kita harus melihat nih ya, melihat grafik equalizernya. Ini kan di sini grafik equalizernya bisa dilihat ya. Kita paskan antara yang di atas dengan yang di bawah ini. Nah, itu kan. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini belum pas berarti. Kita cocokkan lagi, tambahkan. Kita coba lagi sampai suaranya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini belum sama. Kita kurangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Yasid. Kembali lagi dengan saya Mr. Yasid from. Loh, kok nggak sama ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Yasid. Kembali lagi dengan saya Mr. Yasid from. Oke, berarti ini file yang nggak dipakai di bawah. Kita harus nyari lagi. Dari yang saya cari dulu yang sesuai, nanti kita comeback lagi. Oke, ini saya sudah mendapatkan file soundnya yang sesuai ya. Jadi kita satukan lagi. Pastikan antara mulut dengan Assalamualaikum warahmatullahi soundnya itu wabarakatuh. harus tepat ya. Jumpa lagi dengan Kan saya. bisa kita lihat ini untuk gerakan mulut dengan suaranya pas. How are you today? I hope you're fine. Ya, jangan lupa selalu semangat belajar di rumah. Kalau yang sudah tatap muka, alhamdulillah. Jangan malas ya, sudah tatap muka. Ya, kita rajin ke sekolah, belajar dengan tekun, jangan terlambat dan jangan malas-malasan lagi. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris, materi kelas 9, yaitu materi tentang expression of congratulation. Ya, apa tuh expression of congratulation? Ada yang tahu artinya? Iya. Expression of. Nah, ini gambarnya, screennya ini kan nggak habis ya, nggak panjang. Kita tambahkan sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita butuh screennya panjang banget sampai selesai. Kita sesuaikan. Nah, termasuk juga untuk background di ruangan itu kita panjangkan sampai sesuai dengan kebutuhan kita terhadap background tersebut ya. Jadi seperti ini kita tarik terus. Nah, sampai sini dulu. Oke. Nah, oke. Nah, ini ya. Ungkapan untuk mengucapkan selamat atau ungkapan untuk memberi selamat ya. Nah, selain expression of congratulation, kita juga akan belajar tentang expression of hope and wishes, and also expression of compliments atau ungkapan harapan dan juga ungkapan untuk memberikan pujian. Nah, kita ingin menambahkan subtitle atau apa nih ya? Subtitle itu berarti tulisan ya, tulisan dari apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, gimana caranya untuk menambahkan tulisan? Maka caranya adalah pertama kita klik title di sini, kemudian kita menambahkan tulisan biasa ya, ini bukan
bukan tulisan yang kayak judul gitu, kita tambahkan tulisan biasa. Kita klik subtitles, subtitle ini kita cari yang satu baris. Nah ini, nah subtitle ini diletakkan di bagian yang paling atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau nambahkan subtitle, ini subtitle tulisan biasa, tapi kita ingin nambahkan subtitle yang ada namanya ya. Nah, kalau yang mau menggunakan ada nama seperti ada gaya-gaya gitu, kayak reporter, kita bisa menggunakan namanya lower third ya, lower third. Kita cari lower third yang bagus. Misalnya, bentar, nyari-nyari. Ini bagus ya. Oke, nah ini lower third ini. Nah, bentuknya kan bagus nih untuk memberikan nama di situ kan. Karena posisinya masih tidak tepat, kita sesuaikan. Nah, kita kecilkan, tarik ya. Nah, tulisannya kita ganti ya, semua aspek ini kita ganti Arif Yazid MPD. Kita kecilkan ya, kita sesuaikan posisinya. Kemudian lower tag-nya kita ganti juga, misalnya SMP Negeri 2 Bumiayu. Nah, kita sesuaikan lagi ini kan. Nah, terus kita lihat tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan. Jumpa lagi dengan saya Mr. Yazid from SMA Negeri 2 Bumiayu. Okay student, how are you today? I hope you're fine. Ya, jangan lupa selalu semangat belajar di rumah. Kalau yang sudah tatap muka, alhamdulillah, jangan malas ya, sudah tatap muka, kita rajin ke sekolah, belajar dengan tekun, jangan terlambat dan jangan malas-malasan lagi. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris, materi kelas 9, yaitu materi tentang Nah, nih kan gurunya bilang expression of congratulation ya, maka kita tuliskan subtitlenya supaya muncul pada halaman video kita. Kita tuliskan di sini. Nah, supaya tulisannya terlihat bagus atau terlihat jelas, maka kita rubah sedikit modelnya, kemudian kita besarkan juga fontnya 36 misalnya. Kalau kurang besar kita tinggal besarkan lagi, maaf begini. Nah, bisa kita rubah bentuk fontnya itu menggunakan ini ya. Jadi ini kan pengaturan font ya. Nah, gitu kan. Kemudian bisa juga kita atur untuk warnanya, misalnya kita klik sini ya. Jadi kita klik tagnya, kemudian ini kita klik advance, kemudian bordernya kita ganti warnanya, misalnya jadi oranye gitu ya. Kelihatan nggak? materi tentang Oke. Nah, coba kita sesuaikan karena ini kurang terlihat. Kita buat seperti ini saja. Nah, itu kan. Kemudian bisa juga kita tambahkan animation. Ya, kita klik animation. Nah, gitu ya. Oke, ini animasinya mau seperti apa, tinggal disesuaikan saja. Nah, rich stick, nah itu random seperti itu, random 2, up insert,
Kita pakai ini aja ya. Nah, kita preview. Tentang expression of congratulation. Ya, apa tuh? Apa tuh expression of congratulation? Ada yang tahu artinya? Iya. Expression of congratulation adalah ungkapan untuk mengucapkan selamat. Nah, kita juga bisa memberikan caption lagi ketika guru menjelaskan supaya anak mendapatkan input tentang apa sih pengertian expression of congratulation itu. Jadi kita berikan subtitle lagi ya, kemudian kita tambahkan ungkapan selamat gitu kan. Ini gunanya kan untuk menunjukkan arti dari congratulation expression. Nah, ungkapan untuk mengucapkan selamat atau ungkapan untuk memberi selamat. Ya. Nah, selain expression of congratulation, kita juga akan belajar tentang expression of hope and wishes. Ya. Nah, kita tambahin lagi supaya ayah anak tahu materi-materi yang akan dijelaskan pada video tersebut. Expression of hope and wishes, artinya ungkapan harapan atau doa. Jadi tuliskan di situ. And also expression of compliments atau Ada lagi tadi expression of compliment. Kita tambahkan lagi. Jadi kita copy ya ini ya. Caranya begini. Kita klik kanan pada title-nya, kita klik copy. Kemudian kita geser sedikit, kita paste. Nah, tinggal kita ganti lagi tulisannya expression of compliment gitu kan. Ini supaya anak-anak tahu materinya apa saja. expression of compliments atau ungkapan harapan dan juga ungkapan untuk memberikan pujian. Nah, kita langsung ikuti saja materinya. Kalian bisa lihat di layar monitor ya. Oke, monitornya mana? Ini ya, di sini ya. Oke. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah to congratulate others. Nah, ini videonya kan berarti masih belum sesuai ya. Jadi harapan, keinginan. nah, berarti ini posisinya ada yang kurang tepat pada video yang ditampilkan. Maka harus kita sesuaikan dengan cara apa ya? Oke. Kita potong saja di sini. Kita buang bagian depannya ya. Kita potong. Kita kosongkan materi di depan ini, jadi masih kosong ya. Nah, kita kan bisa taruh ininya ke sini nanti kan. Malas ya, sudah tatap muka, ya kita rajin ke sekolah, belajar dengan tekun, jangan terlambat dan jangan malas-malasan lagi. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris. Oke. Geser lagi, ini subtitlenya nggak pas, jadi kita geser lagi. Inggris Disesuaikan ini dengan kelas 9, tadi ucapan si yaitu guru materi ya. tentang expression of congratulation. Ya, apa tuh expression of congratulation? Ada yang tahu artinya? Iya. Expression of congratulation adalah Kita geser. ungkapan untuk mengucapkan selamat. Nah, kita pindah ininya ke atas karena belum ada isinya ya. Atau ungkapan untuk memberi selamat. Ya. Nah, selain expression of congratulation, kita juga akan belajar tentang Ini juga kita pindah ke screen di sini. Kita
atur letaknya. Kemudian yang ketiga, ini juga kita taruh di screen, kita sesuaikan ukuran dan posisinya. Ungkapan harapan dan juga ungkapan untuk memberikan pujian. Nah, kita langsung ikuti saja materinya. Kalian bisa lihat di layar monitor ya. Nah, ini kan sudah ada suara petunjuk untuk melihat layar monitor. Jadi kita atur posisinya untuk memunculkan video. Oke. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah to congratulate others. Nah, ini masih belum tepat nih. Harusnya sudah di sini. Oke, kita masukkan lagi ya. Ada bagian yang perlu dibuang, kita buang. Jadi supaya masuknya ini sesuai dengan narasi dari guru. Nah, ini ketika klik ini nih, posisinya dia di sini nih. Kita geser lagi, mundur. Oke. Maaf. Yang tadi ada suara kliknya itu loh. Nah, pas. Nah, ini sudah pas. Oke. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah to congratulate others for their fortunes and achievement. Jadi tujuan kita yang pertama adalah kalian dapat menggunakan ungkapan ucapan selamat, memberikan ucapan selamat kepada orang lain atas kebahagiaan dan prestasi dari orang lain. Kemudian kamu juga bisa memberikan doa, harapan, keinginan untuk orang. Oke, kita sudah sampai pada memasukkan video yang kedua ya. Jadi ini kan videonya ada 3 bagian. Saya sudah masukkan video yang bagian pertama ini. Pujian dengan memuji karakter orang atau prestasi orang. Ya, misalnya you are very talented, kamu berbakat banget. Ya, itu kan pujian. Kemudian jika kita ingin Nah, kita sudah masukkan video yang kedua. Jadi caranya adalah dari bagian media ini kita drag ke sini video yang akan kita tambahkan ya. Oke, sekarang kita ke. Nah, kita mau membuang dulu bagian yang depan tadi. Kita buang. Kita klik tanda gunting, kemudian kita buang bagian depannya. Kemudian untuk materi yang kedua adalah ini ya, congratulations part 2 nya kita sambungkan ke sini. Nah, gitu kan. Kita sambungkan supaya nanti materinya sinkron dengan apa yang diucapkan oleh guru ya. Nah, kita pisahkan juga materi di sini dengan suaranya. Jadi klik materi, kemudian klik detach audio supaya file audionya terpisah. Nah, di bagian video yang baru kita masukkan ini masih belum hilang backgroundnya. Cara mudah mengeditnya adalah kita tinggal mengklik video yang sudah kita edit sebelumnya, kemudian kita klik copy effect. Nah, kita ke video yang baru kita masukkan, diklik klik kanan paste effect ya. Nanti efeknya sama dengan apa video yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Ini ukurannya masih terlalu besar, kita kecilkan juga bisa. Kita sambil lihat ini sebagai referensinya. Oh iya. Propertiesnya.
ukurannya 2359, maaf, scale nya berarti ya, position 2359, 64,5, 23,9, 239, 235,9, 235,9. Ini 64,5. Kita kecilin. Wah, hilang kalau ini. Ini aja. Pakai ini biar lebih akurat. Nah, ini ya. Oke. Kayaknya udah cukup. Atau jika kurang besar ya kita besarin aja. Nah, segini ya, cukup ya. Coba. Nah, kita juga melakukan yang sama terhadap video ini nih, video pembelajarannya ya. Kita copy efek dari video yang sudah kita set sebelumnya, kita copy efek, kemudian kita paste efek pada video yang baru kita masukkan. Nah, maka efeknya akan sama dengan video yang sebelumnya sudah kita masukkan ya, supaya tidak repot untuk memberikan ukurannya. Tujuannya seperti itu. Oke, sekarang kita ke ungkapan atau ucapan selamat yang bisa kita. Nah, ini kan posisinya berubah lagi ya untuk suaranya, jadi kita harus menentukan. Nah, kita harus memasukkan suara yang sama, harus kita tentukan lagi. Kita cari posisi yang pas, kita hapus atau buang bagian yang tidak diperlukan. Oke, sekarang kita. Nah, ini kan berarti masih kurang pas. Berarti kita hapus sedikit lagi di sini. Kita hapus, kita buang bagian depannya supaya nanti masuknya pas. Oke, sekarang kita ke ungkapan atau ucapan selamat yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam situasi. Ini sudah pas. Nah, suara yang ada pada video di atas ini kita kecilkan ya, supaya tidak ada suaranya. Kita cuma bilang congratulations on your winning poem competition. Sekarang kita mencoba untuk melihat. Coba. Kita preview lagi ya. Dan pujian atau memberikan doa pada kita, maka kita jangan lupa bilang thank you. Oh, terima kasih. Oke. Nah, sekarang sekarang kita ke ini ada bagian yang harus kita buang sepertinya. besar atau hebat suatu hari. Nah, jika ada orang memberikan pujian atau memberikan doa pada kita, maka kita jangan lupa bilang thank you. Oke, ini kita buang aja ya. Ini kemudian yang ini juga kita buang supaya nanti masuk ke video yang baru ya. Kita tarik ke sini. Boleh kita kasih transisi kalau misalnya perbedaan kurang pas gitu ya. Coba bilang thank you. Oke, sekarang kita ke. Nah, ini kita kasih transisi di sini dengan ini ya. Ini nih, supaya nggak terlalu kelihatan. Bilang thank you. Oke, sekarang kita ke ungkapan atau ucapan selamat yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam situasi ya. Kalau tadi kita cuma bilang congratulations on your winning. Oke, setelah semua kita susun videonya ya, ini sudah jadi. Kita berikan penutup di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada bagian akhir kita berikan transisi semuanya. Nah, jadi ini kita beri transisi menggunakan dissolve ya. Kita taruh di semua gambar dan videonya supaya terlihat ada efek hilang gitu ya. Nah, ini kita ratakan kan. Nah,
ini kita tambahkan untuk penutup ya, dari title yang di awal kan kita menggunakan opening. Nah, ini kita tutup menggunakan closing. Sebenarnya sih sama aja, cuman tulisannya kita rubah di sini. Filmnya kita ganti kata-kata thank you kan, for check misalnya. Nah, kita ganti ini. Nah, ini kita tutup sampai di sini ininya, audionya, terus kita hapus sisanya. Kemudian di akhirnya kita berikan apa namanya nih, closing dari SMP2 Bumiayu ya. Nah, ini kan kita beri transisi lagi sini, beri transisi. Nah, ini closingnya. Kemudian kita setelah ini menggunakan fitur untuk mengekspor ya. Kita akan mengekspor videonya. Kalau kita mau menambahkan logo juga bisa. Kita menambahkan logo melalui media sini. Jadi kita ingin nambahin logo sekolah misalnya ya. Logo sekolahnya ada di sini. Di bagian data kita tambahkan pada video kita, kemudian kita taruh di atas sini. Nah, kita panjangin ukurannya, kita atur ukurannya sip. Oke, kemudian untuk langkah terakhir kita bisa cek videonya dari awal sampai akhir. Bisa kita putar tuh ya. Jika masih ada yang kurang pas, maka silakan di edit atau direvisi sampai hasilnya bagus. Oke, untuk ini yang pertama, logo sekolah, saya ingin menambahkan suara efek ya, suara efek swoosh. Maka kita tambahkan pada media kita. Nah, ini kita tambahkan pada layer suara ya. Ini supaya ada efek suara swoosh gitu ya. Nah, ini pada suara ini ya, pada ketika logo sekolah keluar tadi dia ada suara swooshnya. Coba kita posisikan swoosh di sini. Nah, ini udah pas ya. Oke. Ini juga kita taruh pada logo sekolah di akhir ini, di akhir video. Nah, kita sesuaikan supaya dia nanti, nah, dia keluarnya pas ada logo sekolah keluar itu ya. Nah, ini kurang pas, kita paskan.
Oke, kalau sudah pas kita klik export, kemudian kita ganti nama videonya. Kemudian kita setting ini ya, resolusinya yang Full HD, frame rate nya 25 saja, nggak usah terlalu besar. Suaranya kita set ke 192 kbps. Ini pakainya the best. Kita klik OK, kita klik oh ya, untuk penyimpanan bisa juga di set mau disimpan di mana videonya. Saya simpan di Output Wondershare ini. Kemudian kita klik export. Nah, ini proses ekspor ini membutuhkan waktu yang lama tergantung dari besarnya video. Kalau semakin besar ukuran video, maka proses ekspornya akan semakin lama. Kita tunggu saja, kita skip, nanti kalau sudah selesai kita open lagi. Nah, jika proses ekspor sudah selesai, maka akan tampil seperti ini 100%. Kita bisa mengecek videonya ada di mana dengan mengklik Find Target. Nah, videonya ini sudah jadi, bisa dilihat ukurannya 1,51 GB. Bisa kita cek atau bisa kita preview di videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasilnya sudah jadi. Demikian tutorial untuk pembuatan video pembelajaran menggunakan Filmora. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa juga di save filenya ya, supaya nanti barangkali ada editing atau ada perubahan bisa di edit lagi di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.